Pernahkah kamu membayangkan bagaimana kondisi dompet kita di bulan Mei 2026 nanti? Kabar mengenai perubahan harga BBM dan tarif listrik mulai santer terdengar dan membuat banyak orang merasa cemas. Apakah kita akan menghadapi lonjakan harga yang drastis, atau justru ada skema subsidi baru yang lebih meringankan? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas misteri di balik angka-angka yang akan muncul di papan SPBU dan tagihan listrik rumahmu. Jangan sampai kamu melewatkan satu detail pun karena ini menyangkut rencana keuanganmu selama setahun ke depan. Mari kita bedah apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh pemerintah dan para pemangku kebijakan energi. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat di mana kita membahas segala hal yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari secara santai namun mendalam. Hari ini, fokus utama kita adalah update energi Mei 2026. Kita akan melihat perbandingan harga, alasan dibalik kebijakan tersebut, serta bagaimana kamu bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Kami sudah mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya untuk memberikan gambaran yang paling akurat untuk kamu. Jadi, siapkan catatanmu karena informasi ini akan sangat berharga bagi manajemen rumah tangga maupun bisnismu. Mari kita mulai pembahasannya sekarang juga. Kita mulai dari sektor bahan bakar minyak atau BBM yang selalu menjadi topik paling hangat di meja makan keluarga Indonesia. Memasuki pertengahan tahun 2026, kondisi pasar minyak mentah dunia sedang mengalami fluktuasi yang cukup unik akibat transisi energi global. Beberapa analis memprediksi bahwa ketergantungan kita pada fosil mulai bergeser, namun permintaan di pasar domestik tetaplah tinggi. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah dalam menentukan harga eceran yang adil bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi APBN. Bagaimana posisi Indonesia di tengah gejolak pasar internasional ini? Mari kita lihat data produksinya terlebih dahulu. Pemerintah telah memberikan sinyal bahwa jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar akan mengalami penyesuaian skema distribusi. Di bulan Mei 2026, sistem digitalisasi SPBU sudah jauh lebih canggih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana setiap liter yang keluar terpantau secara real-time. Tujuannya jelas, yaitu memastikan bahwa subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak dan tidak salah sasaran. Namun pertanyaannya tetap sama, berapa harga per liternya nanti? Banyak spekulasi menyebutkan adanya kenaikan bertahap untuk menyesuaikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ini adalah langkah yang cukup berani namun penuh resiko bagi daya beli masyarakat. Untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax dan seri turbo lainnya, pergerakannya diprediksi akan mengikuti mekanisme pasar yang lebih fleksibel. Di Mei 2026, kita mungkin akan melihat perubahan harga yang bisa terjadi 2 minggu sekali, tergantung pada harga minyak Singapura atau MOPS. Strategi ini diambil untuk mengurangi beban kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah kepada badan usaha milik negara. Bagi kamu pengguna kendaraan pribadi, sangat disarankan untuk mulai memantau aplikasi resmi secara rutin. Selisih Rp1.000 atau Rp2.000 per liter mungkin terlihat kecil, namun jika diakumulasikan dalam sebulan, angkanya akan cukup terasa di kantong. Tidak hanya BBM, sektor kelistrikan juga menjadi perhatian utama di bulan Mei 2026 ini. Tarif tenaga listrik atau TTL dikabarkan akan mengalami penyesuaian bagi golongan rumah tangga mampu dan industri besar. Langkah ini sejalan dengan upaya PLN untuk terus melakukan dekarbonisasi dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Investasi besar dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan bayu mulai dibebankan pada struktur tarif kita. Meskipun terdengar berat, pemerintah menjanjikan bahwa kualitas pelayanan dan kestabilan pasokan akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi cerita pemadaman bergilir yang tidak terencana. Mengapa bulan Mei menjadi titik penting dalam kalender kebijakan energi kita? Biasanya di kuartal kedua, pemerintah melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan proyeksi ekonomi semester kedua. Data inflasi di awal tahun 2026 akan menjadi penentu apakah kenaikan tarif listrik ini akan ditekan atau dibiarkan mengikuti inflasi. Para ahli ekonomi menyarankan agar masyarakat mulai melakukan audit energi mandiri di rumah masing-masing. Hal sederhana seperti mengganti lampu lama dengan LED atau mengatur penggunaan AC bisa memberikan dampak signifikan pada tagihan bulan Mei nanti. Mari kita hitung bersama estimasi kenaikannya untuk golongan R1. Berbicara mengenai golongan rumah tangga, kelompok 900 VA dan 1300 VA tetap menjadi prioritas perlindungan pemerintah. Namun, ada wacana untuk menyederhanakan golongan tarif agar lebih efisien dalam administrasi.
Di Mei 2026, skema Automatic Tariff Adjustment kemungkinan besar akan diterapkan secara lebih transparan melalui aplikasi mobile. Jadi, kamu tidak perlu menunggu tagihan fisik untuk mengetahui berapa tarif yang berlaku hari ini. Kebukaan informasi ini diharapkan bisa membuat masyarakat lebih bijak dalam menggunakan alat elektronik yang memakan daya besar pada jam-jam puncak beban listrik nasional. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi harga BBM di tahun 2026 adalah kemajuan teknologi bioenergi di Indonesia. Penggunaan campuran minyak sawit dalam solar atau yang kita kenal dengan program B40 atau B50 diprediksi sudah berjalan penuh. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa menekan impor minyak mentah, namun di sisi lain, harga domestik akan sangat bergantung pada harga CPO global. Jika harga kelapa sawit melonjak, maka biaya produksi solar juga akan ikut naik. Masyarakat perlu memahami bahwa harga yang mereka bayar di SPBU memiliki rantai pasok yang sangat kompleks dan melibatkan banyak sektor industri lainnya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Di Mei 2026, Indonesia diprediksi masih memiliki salah satu harga BBM termurah berkat subsidi yang masih dipertahankan untuk rakyat kecil. Namun, jika dibandingkan dengan Malaysia atau Vietnam, kompetisi dalam menarik investor industri melalui tarif listrik yang kompetitif menjadi sangat ketat. Pemerintah Indonesia harus menjaga keseimbangan agar tarif listrik tidak membebani sektor industri yang baru saja pulih sepenuhnya dari tantangan ekonomi global beberapa tahun lalu. Keamanan energi nasional adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Mari kita bahas dampak psikologis dari pengumuman harga ini terhadap pasar retail. Setiap kali ada isu kenaikan BBM, biasanya diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok secara instan. Ini yang sering kita sebut sebagai ekspektasi inflasi. Di Mei 2026, pemerintah berusaha meredam ini dengan memastikan stok pangan aman sebelum harga energi disesuaikan. Koordinasi antara kementerian terkait menjadi kunci, agar masyarakat tidak panik dan melakukan panic buying, baik itu bensin maupun barang belanjaan. Ketenangan pasar adalah modal utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5% ke atas. Bagaimana dengan nasib pengguna kendaraan listrik di Mei 2026? Kabar baiknya, pemerintah kemungkinan akan memberikan insentif lebih besar berupa tarif home charging yang jauh lebih murah pada malam hari. Langkah ini bertujuan untuk mendorong percepatan ekosistem EV di Indonesia. Jika harga BBM konvensional terus naik, maka biaya operasional per kilometer untuk mobil listrik akan menjadi jauh lebih menarik. Bagi kamu yang sedang berencana membeli mobil baru di tahun 2026, variabel harga energi ini harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusanmu. Apakah investasi di awal untuk EV akan sebanding dengan penghematan jangka panjangnya? Kembali ke soal tarif listrik, banyak yang bertanya tentang kelanjutan subsidi untuk UMKM. Di bulan Mei 2026, dikabarkan akan ada kategori khusus bagi pelaku usaha kecil agar mereka tetap kompetitif. Pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang paling rentan terhadap perubahan biaya produksi. Dengan memberikan tarif listrik yang dipatok stabil, diharapkan industri kreatif dan produksi lokal bisa terus tumbuh tanpa terbebani biaya overhead yang membengkak. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik dari akar rumput agar tahan terhadap guncangan eksternal manapun. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah pajak karbon yang direncanakan akan terintegrasi penuh pada tahun 2026. Ini artinya, setiap emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil akan memiliki beban biaya tambahan. Meskipun ini berdampak pada kenaikan harga BBM secara tidak langsung, tujuannya sangat mulia, yaitu menyelamatkan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Indonesia berkomitmen mencapai target net zero emission, dan penyesuaian harga energi di Mei 2026 adalah salah satu anak tangga yang harus kita lalui. Perubahan ini menuntut kita semua untuk menjadi lebih hemat dan mulai memikirkan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Mari kita lihat dari sisi operasional PLN dan Pertamina sebagai penyedia utama. Di tahun 2026, efisiensi operasional di kedua perusahaan plat merah ini ditargetkan meningkat secara signifikan melalui penggunaan AI dan otomasi. Pengurangan biaya operasional internal ini diharapkan bisa menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen. Jadi, ketika kamu membayar tagihan listrik atau mengisi bensin, kamu juga berkontribusi pada modernisasi infrastruktur energi nasional,
Kita tidak hanya membeli energi, tapi juga berinvestasi pada sistem yang lebih handal dan modern. Mari kita dukung transformasi ini demi kemandirian energi Indonesia yang lebih kuat. Apa yang harus dilakukan jika ternyata harga BBM benar-benar naik signifikan di Mei 2026? Langkah pertama adalah melakukan evaluasi rute perjalanan harianmu. Penggunaan transportasi publik yang di tahun 2026 sudah jauh lebih terintegrasi, seperti MRT, LRT, dan bus listrik harus menjadi prioritas. Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi umum agar masyarakat memiliki alternatif yang layak saat harga bahan bakar fosil tidak lagi bersahabat. Beralih ke transportasi umum bukan hanya soal hemat uang, tapi juga soal mengurangi kemacetan dan polusi udara yang semakin hari semakin menjadi tantangan besar di kota-kota besar. Selain itu, manajemen penggunaan listrik di rumah perlu diperketat dengan bantuan teknologi smart home yang semakin terjangkau di tahun 2026. Perangkat yang bisa mati otomatis saat tidak digunakan atau lampu sensor gerak akan sangat membantu menekan angka di meteran listrikmu. Mei biasanya identik dengan cuaca yang mulai panas di beberapa wilayah Indonesia yang memicu penggunaan AC secara berlebihan. Dengan mengatur suhu AC di angka 24 atau 25 derajat Celcius, kamu sudah bisa menghemat listrik hingga belasan persen. Hal-hal kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memberikan perbedaan besar pada tagihan bulananmu. Jangan lupa juga untuk memantau program bantuan sosial yang biasanya digulirkan pemerintah bersamaan dengan penyesuaian harga energi. Di Mei 2026, bantuan langsung tunai atau BLT BBM kemungkinan besar akan disalurkan melalui sistem perbankan digital yang lebih terintegrasi dengan identitas kependudukan. Pastikan data dirimu sudah diperbarui, agar jika kamu termasuk dalam kategori penerima manfaat, bantuan tersebut bisa langsung kamu terima tanpa kendala birokrasi. Pemerintah berkomitmen bahwa tidak ada rakyat yang tertinggal dalam proses transisi energi ini. Informasi mengenai pendaftaran dan kriteria penerima biasanya akan diumumkan secara luas melalui media sosial resmi. Mari kita dengarkan pendapat dari beberapa pengamat kebijakan publik mengenai tren energi 2026. Kebanyakan dari mereka sepakat bahwa harga energi murah tidak akan bertahan selamanya karena sumber daya alam yang semakin terbatas. Oleh karena itu, kebijakan harga di Mei 2026 dianggap sebagai langkah edukasi bagi masyarakat agar lebih menghargai setiap watt listrik dan setiap tetes bensin yang digunakan. Kesadaran akan nilai energi ini sangat penting untuk membangun bangsa yang lebih maju dan tidak boros sumber daya. Kita diajak untuk tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif dalam menggunakan energi yang tersedia untuk hal-hal yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi. Bagaimana dengan dampak bagi sektor otomotif dan industri terkait? Produsen mobil dan motor di Indonesia pada tahun 2026 diprediksi akan semakin masif memproduksi kendaraan hybrid. Kendaraan hybrid menawarkan jalan tengah bagi mereka yang belum siap sepenuhnya beralih ke listrik murni namun ingin tetap hemat bensin di tengah kenaikan harga. Pasar mobil bekas juga kemungkinan akan mengalami pergeseran harga, di mana mobil dengan konsumsi bahan bakar irit akan semakin dicari dan memiliki nilai jual yang lebih stabil. Jadi, sebelum memutuskan untuk mengganti kendaraan di Mei 2026, perhatikan baik-baik efisiensi bahan bakarnya sebagai prioritas utama. Sektor pariwisata juga tidak luput dari dampak kenaikan harga BBM ini. Biaya transportasi menuju destinasi wisata mungkin akan mengalami kenaikan tarif yang berimbas pada harga paket liburan. Namun, industri pariwisata diharapkan bisa beradaptasi dengan menawarkan konsep green tourism yang lebih ramah lingkungan dan efisien energi. Di Mei 2026, mungkin kita akan melihat lebih banyak penginapan yang menggunakan tenaga surya secara mandiri untuk menekan biaya operasional. Bagi kamu yang hobi traveling, mulailah mencari promo-promo transportasi jauh-jauh hari untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif sebelum lonjakan harga di hari H. Penting bagi kita untuk memahami bahwa penyesuaian harga ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah realitas ekonomi global yang harus dihadapi bersama. Banyak negara di dunia sudah menerapkan harga energi yang jauh lebih tinggi daripada Indonesia demi menjaga keberlangsungan lingkungan dan ekonomi mereka. Dengan memahami alasan di balik setiap kebijakan, kita bisa lebih bijak dalam memberikan respon dan tidak mudah termakan oleh isu-isu negatif yang tidak berdasar. Mari kita jadikan Mei 2026 sebagai momentum untuk belajar lebih mandiri dalam mengelola energi dan sumber daya yang kita miliki di rumah tangga masing-masing. Selain BBM dan listrik, jangan lupakan juga harga LPG yang biasanya mengikuti tren harga energi lainnya. Di Mei 2026,
penggunaan kompor induksi atau kompor listrik mungkin sudah menjadi standar di perumahan-perumahan baru. Pemerintah terus mendorong migrasi dari gas melon ke kompor listrik untuk mengurangi beban impor gas yang mahal. Jika kamu masih menggunakan gas, pertimbangkan untuk mencoba beralih ke kompor induksi yang lebih aman dan efisien dalam penggunaan energi. Selisih biaya memasak bulanan antara gas dan listrik di tahun 2026 diprediksi akan semakin tipis, bahkan bisa lebih murah jika menggunakan listrik secara tepat. Mari kita bahas sedikit tentang sisi investasi. Dengan adanya penyesuaian tarif listrik, saham-saham di sektor energi terbarukan diprediksi akan menjadi primadona di bursa efek. Perusahaan yang fokus pada panel surya, baterai, dan infrastruktur pengisian daya akan mendapatkan banyak perhatian dari para investor. Bagi kamu yang tertarik dengan dunia investasi, Mei 2026 bisa menjadi waktu yang tepat untuk menilai kembali portofolio investasimu di sektor energi. Namun tetap ingat, lakukan riset mendalam dan jangan hanya mengikuti tren sesaat, karena pasar energi sangat dinamis dan dipengaruhi oleh banyak faktor geopolitik yang tak terduga. Pemerintah juga berjanji akan mengalokasikan pendapatan dari pajak karbon dan pengurangan subsidi BBM untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur hijau. Ini termasuk pembangunan hutan kota, revitalisasi sungai, dan peningkatan fasilitas pejalan kaki. Jadi, meskipun kita membayar sedikit lebih mahal untuk energi, kita akan mendapatkan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman untuk ditinggali. Visualisasikan kota-kota di Indonesia tahun 2026 yang lebih hijau dengan udara yang lebih segar karena berkurangnya polusi kendaraan bermotor. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan kita dan anak cucu kita nantinya. Perubahan ini membutuhkan partisipasi aktif dari kita semua. Kembali ke persiapan teknis. Pastikan semua peralatan elektronik di rumahmu sudah memiliki sertifikasi label hemat energi. Di tahun 2026, standar efisiensi energi untuk peralatan rumah tangga akan semakin ketat. Barang-barang lama yang boros listrik sebaiknya mulai diganti secara bertahap sebelum tarif baru diberlakukan penuh di bulan Mei. Kamu juga bisa mulai mempertimbangkan pemasangan panel surya atap skala kecil jika memungkinkan, untuk setidaknya mengurangi beban listrik pada siang hari. Banyak penyedia jasa panel surya kini menawarkan skema cicilan yang sangat terjangkau bagi pemilik rumah pribadi, menjadikannya pilihan yang masuk akal secara ekonomi. Secara keseluruhan, bulan Mei 2026 akan menjadi periode yang penuh tantangan namun juga penuh peluang. Kita diajak untuk beradaptasi dengan tatanan energi baru yang lebih berkelanjutan. Jangan terlalu khawatir, karena Indonesia adalah bangsa yang tangguh dan selalu bisa menemukan jalan keluar di tengah perubahan. Kuncinya adalah informasi yang tepat dan persiapan yang matang. Kami akan terus mendampingi kamu dengan berita-berita terbaru agar kamu tetap up-to-date dan tidak tertinggal informasi penting. Pastikan kamu selalu memverifikasi informasi yang kamu terima dari sumber-sumber resmi agar tidak terjebak dalam kabar hoaks yang sering beredar saat ada isu kenaikan harga. Mari kita rekap poin-poin penting yang sudah kita bahas. Pertama, harga BBM kemungkinan akan mengalami penyesuaian mengikuti pasar dan skema digitalisasi yang lebih ketat. Kedua, tarif listrik akan didorong untuk mendukung transisi energi hijau dengan tetap menjaga subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, teknologi seperti EV dan smart home akan menjadi solusi utama untuk menghadapi kenaikan biaya energi. Terakhir, kesadaran dan gaya hidup hemat energi adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi di tahun 2026. Semua ini adalah bagian dari perjalanan besar Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan mandiri secara energi. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana pendapatmu mengenai rencana penyesuaian harga BBM dan tarif listrik di Mei 2026 nanti? Apakah kamu sudah punya strategi khusus untuk menghemat pengeluaran energimu? Atau mungkin kamu punya ide-ide inovatif lainnya yang bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain? Diskusi yang sehat akan membantu kita semua untuk lebih siap menghadapi masa depan. Jangan ragu untuk berbagi pengalamanmu, karena satu tips sederhana darimu bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang lain yang sedang bingung mengatur budget bulanannya. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung. Nah, itulah gambaran lengkap mengenai proyeksi harga BBM dan tarif listrik untuk Mei 2026 mendatang. Semoga informasi ini membantu kamu untuk lebih siap dalam mengatur rencana keuangan dan konsumsi energi di rumah. Ingat, efisiensi adalah kunci untuk menghadapi segala perubahan ekonomi yang ada. Kami akan terus memantau perkembangan terbaru untuk memberikan update yang akurat bagi kalian semua. Jangan lupa
like, and subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke keluarga dan teman-temanmu agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama bermanfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap hemat energi.